kasih ya. Hari ini kita berjumpa lagi bersama dengan Kids Worship Rumah Penjuna. Hari ini di Sunday School ini kita akan bersama-sama merayakan hari Pentakosta. Anak-anak, kita akan bersama-sama bersuka cita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bernyanyi, bergerak bersama-sama ya. Dan kita juga akan belajar firman Tuhan. Oke, semuanya kita sebelum kita memulai Sunday School kita akan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami senang sekali, kami bersama-sama akan beribadah. Tuhan berkati kami di hari Pentakosta, di mana kami semua merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan berkati kami yang melayani Tuhan, berkati semua anak-anak di rumah bersama dengan keluarga yang ikut bersama-sama beribadah. Tuhan berkati ya, Tuhan tolong ya. Demi nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan Sunday School Kids Worship hari ini dalam pertolongan Tuhan Allah kami yang hidup, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, let's go kids. Mari kita bersama-sama bersuka cita memuji Tuhan bersama Sunday School Kids Worship. Shalom teman-teman. Shalom Kendita dan semua anak-anak di rumah. Apa kabar ya? Sehat. Puji Tuhan. Hari ini Kendita pimpin pujian. Kids Worship. Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Semangat memuji Tuhan. Apa lagu kita selanjutnya, Ken? Jalan serta Yesus. Oke, jalan serta Yesus. Kalau anak-anak bersama dengan teman-teman atau dengan adiknya, dengan saudaranya, kita bisa sama-sama ya. Oke, jalan serta Yesus. Yesus
teman-teman, sekarang kita akan menyembah Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Jika Saja Dia Ada. Kita semuanya mau bersyukur ya kepada Tuhan. Tuhan yang sudah beri kita nafas, beri kita kekuatan. Tuhan yang selalu ada menemani kita. Jika sedih, Dia ada. Jika senang, Dia ada. Sekalipun aku tak tenang, Tuhan Yesus memberiku sedih, Dia jika senang, Dia ada. Sekalipun aku tak tenang, Tuhan Yesus memberiku Aku berterima kasih Bapa, Engkau sudah memberiku Tuhan Yesus. Aku berterima kasih Bapa, Engkau sudah memberiku kecukupan. Teman-teman, Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sudah sangat baik kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat menyayangi kami. Kau memberikan ajaran Tuhan tepat pada waktunya. Kau sangat sayang kepada kami, melebihi dari semuanya. Amin Yesus, terima kasih. Kau mengorbankan anak yang tunggal untuk kami, untuk menebus dosa kami. Seharusnya kami yang berada di kayu salib, tapi Engkau mengorbankan nyawamu hanya untuk dosa kami. Kami sangat tidak layak Tuhan Yesus, tetapi karena Engkau sangat sayang kepada kami, Kau rela mati di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman. Kok sudah mau dengarnya Tuhan dah? Loh, Loh. sisinya terlambat. Sesinya terlambat lagi gimana sih? Ya iyalah, Mas kan sudah bawa kita. Oh gitu. Jadi sekarang kita mau nyanyi. Iya. Iyalah mau nyanyi. Masa kita mau itu ya, mau minum kopi ya enggak? Oh iyalah. Kita mau dengar firman Tuhan Sisi. Coba lihat Kakak Ken. Itu dia, tak lihat Alkitab. Iya, bawa Alkitab. Oke, sekarang kita mau lanjut Kakak Ken. Silakan Kakak Ken. Kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Jadi Murid Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. Ya. Saat ini aku datang
mereka bisa fokus mendengarkan. Kami tidak ada roh yang mau mengganggu kami, dan Yesus tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Amin. Oke, sekarang kita semuanya harus duduk dengan tenang. Kakak Cat dan semua teman-teman, kita akan dengerin firman Tuhan. Oke, seru. Ayo teman-teman. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan menolong Kak Tari dan anak-anak untuk bersama-sama apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita hari ini ya. Apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita hari ini di hari Pentakosta. Anak-anak, hari Pentakosta apa sih? Kita akan bersama-sama belajar ya. Mari kita bersama memperhatikan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Oke kids, let's go. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Fokus ya. Oke. Pada hari Pentakosta, ketika tiba hari Pentakosta, pada hari Pentakosta itu, pada masa dulu di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan memberikan perintah ada di mana umat Tuhan harus merayakan hari Pentakosta, di mana mereka harus berkumpul ke bait Allah yang ada di kota Yerusalem. Mereka harus beribadah di sana. Jadi semua orang banyak berkumpul. Dari mana saja mereka merantau, mereka tinggal dari luar-luar kota, mereka ada yang dari luar negeri gitu, mereka harus datang dan mereka harus berkumpul di bait Allah untuk berdoa. Karena hari Pentakosta itu di mana mereka mengingat kembali perbuatan Tuhan yang sudah menolong umatnya, menolong bangsa Israel. Anak-anak, pada waktu itu mereka merayakan Pentakosta seperti yang diperintahkan pada masa Perjanjian Lama. Tapi ini sesudah Tuhan Yesus bangkit, sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, pas bertepatan sama dengan hari Pentakosta itu. Mereka sedang berkumpul nih. Saat mereka berkumpul di satu tempat, semua orang percaya ini murid-murid Tuhan Yesus juga berkumpul. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Angin itu keras sekali dan memenuhi rumah di mana murid-murid itu tinggal, di mana mereka duduk. Dan tampaklah, terlihatlah seperti lidah-lidah api yang menyala-nyala dan bertebaran hinggap di atas kepala murid-murid itu. Maka penuhlah murid-murid itu dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata, berbicara. Tapi kali ini yang mereka ucapkan kata-katanya berbeda anak-anak. Mereka mengucapkan kata-kata yang tidak biasanya. Mereka mengucapkan kata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Mereka mengatakan seperti apa yang telah diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Karena waktu itu adalah hari perayaan hari Pentakosta, maka di Yerusalem sedang banyak orang yang sedang berkumpul untuk mereka beribadah. Semua orang dari muka bumi, orang-orang Yahudi, orang-orang yang sedang beribadah merayakan Pentakosta. Ketika mereka mendengar bunyi itu turun, mereka bingung, mereka masing-masing mendengarkan, loh itu bahasaku, iya itu bahasa kami orang Partia, bahasa kami orang Media, bahasa kami orang Elam, bahasa kami orang Mesopotamia, orang Yudea, orang Kapadokia, orang Pontus, orang Asia, orang Frigia, orang Pamfilia, orang Mesir, dan orang Libya, dan orang dari Kirene, orang dari Roma,
orang dari Kreta, orang dari Arab, semua mendengar apa perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya semua ini? Tapi ada orang lain yang menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sesudah itu Petrus berdiri bersama dengan 11 murid yang lain, lalu Petrus berkhotbah. Petrus menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Petrus mengatakan bagaimana Allah memang akan memberikan Roh-Nya yang kudus untuk murid-muridnya bisa menyampaikan firman Tuhan. Anak-anak, setelah orang itu mendengar Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang percaya. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itulah hari Pentakosta, di mana Tuhan Yesus menggenapi apa yang sudah dikatakannya. Pada waktu Tuhan Yesus belum naik ke sorga, Tuhan Yesus sudah pernah bilang kan, Tuhan akan memberikan roh penolong yang lain, yaitu roh penghibur. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15-18 dan ayat yang ke-26 Tuhan bilang, kamu tidak akan kubiarkan sendiri. Kamu akan menerima roh penolong, roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan tolong kamu, yang akan hibur kamu, yang akan mengajari kamu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Anak-anak, di hari Pentakosta ini kita belajar. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus melakukan apa yang difirmankan. Tuhan itu melakukan apa yang difirmankan. Apa yang diucapkan Tuhan dilakukan. Tuhan sudah berkata sebelum naik ke sorga, aku akan memberikan roh penolong, memberikan penolong yang lain, yaitu roh yang memberikan penghiburan, roh yang menjadi pendamping bagi murid-murid. Dan benar, anak-anak melihat kan tadi kita belajar bagaimana para murid termasuk Petrus berdiri. Para murid yang lain juga berdiri. Mereka menyampaikan, mengajarkan, Petrus berkhotbah. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberikan pertolongan kepada Petrus dan teman-temannya. Seperti yang sudah dilakukannya. Anak-anak, kita bersama-sama diingatkan ya, untuk tidak perlu takut. Kalau Tuhan sudah berkata, aku akan menyertaimu senantiasa sampai selama-lamanya. Percaya, anak-anak gak pernah ditinggalkan sendirian oleh Tuhan. Saat anak-anak ditinggal papa mama bekerja, anak-anak pulang sekolah di rumah sendiri, anak-anak mungkin bersama dengan adik kakak, jangan takut. Kalau anak-anak sedang bermain ya, anak-anak yang masih suka bermain, lalu maunya ditemani mama terus loh, mamanya masih harus masak, mamanya harus bersih-bersih rumah. Anak-anak it's okay, bisa main sendiri dengan selalu ingat ada Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus yang diberikan menolong kita. Jangan takut, wah nanti ada yang menggangguku, wah nanti ada yang jahat kepadaku. Anak-anak ingat, kan di rumah itu mama, papa sudah jaga keamanannya, sudah pintu kuncinya, anak-anak bisa main sendiri dalam rumah. Anak-anak gak perlu takut. Nanti ada yang mau makan aku kak. No. Kalau ada yang mau jahat dengan anak-anak, panggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong aku. Roh Kudus jaga aku. Gak perlu takut. Oke? Karena Tuhan di hari Pentakosta telah memberikan Roh Kudus kepada para murid, kepada Kak Tari dan anak-anak. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya pada saat kita percaya, saat kita terima Tuhan Yesus dalam hati kita, Roh Kudus juga diberikan untuk kita. Ya, yang kedua kita belajar jadi
murid Tuhan, jadi murid Tuhan yang menceritakan kebaikan Tuhan. Anak-anak, Tuhan itu tolong Petrus, ya, bersama murid-murid yang lain. Tuhan itu memperlengkapi, memberikan kemampuan. Nah gitu, Roh Kudus itu memberi kemampuan. Anak-anak, Bapak Petrus pekerjaannya apa? Nelayan kan? Pekerjaannya menangkap ikan di pantai. Dia nggak belajar seperti Kak Tari, khusus kuliah. Enggak. Tapi kenapa Bapak Petrus bisa berkhotbah di depan banyak orang? Saat dia terima Roh Kudus bisa pakai Bapak Petrus taruhkan firman Tuhan. Anak-anak, kadang-kadang anak-anak masih kecil, terus kalau sama Kak Tari dikasih tugas ya, Kak Tari kasih tugas untuk berdoa. Oh Yumi berdoa untuk persembahan, Arel berdoa untuk firman Tuhan, Nensina berdoa untuk mengucap syukur. I'm very little, aku terlalu kecil Kak, belum bisa berdoa. No, jangan takut anak-anak, Tuhan akan menolong kita untuk melayani Dia. Tuhan menolong kita untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan. Jangan takut ya, Roh Kudus mengajari kita, kata firman Tuhan. Roh penghibur itu mengajari kita. Anak-anak kita diajar oleh Tuhan. Jangan takut untuk melayani Tuhan. Jangan takut untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan bisa tolong kita. Bapak Petrus ditolong, murid-murid yang lain tuh ya. Semua mereka itu orang-orang yang berasal dari daerah Yerusalem, dari Galilea. Kebanyakan mereka tinggalnya di tepi pantai. Ada sih Bapak Matius yang pemungut cukai ya, tapi dia belajar keuangan ya anak-anak. Bapak Petrus belajar tentang ikan-ikan. Tapi Tuhan kasih kemampuan mereka bercerita tentang Tuhan Yesus dalam bahasa Arab. Arab tuh jauh dari Galilea, jauh dari tempatnya Bapak Petrus dan teman-teman. Ada yang ngomong bahasa Media, bahasa Persia, ada yang ngomong bahasa Kreta. Kreta itu di luar pulau anak-anak. Tapi bisa mereka. Karena apa? Karena ada Roh Kudus. Ya, oke. Hari ini di hari Pentakosta kita belajar bahwa Tuhan telah memberikan penolongnya, yaitu Roh Kudus untuk jagai kita. Anak-anak tidak perlu takut. Yang kedua, Roh Kudus diberikan untuk kita juga tidak perlu takut, karena Roh Kudus akan menolong kita untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menolong kita untuk melakukan pelayanan-pelayanan sekalipun anak-anak masih kanak-kanak. Oke? Hari ini mari kita berdoa, berterima kasih untuk firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan sudah tolong kami, Tuhan berkati kami. Terima kasih dengan firman-Mu, memampukan kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk melayani Tuhan, anak-anak-Mu ya Allah, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berani, bukan karena kami hebat, tapi karena Roh Kudus bersama dengan kami, mendampingi kami, menjagai kami, melindungi kami, dan menolong kami. Berkati kami semua Tuhan, untuk terus mengingat bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kami, anak-anak Tuhan yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hari ini kami bersyukur kepadamu untuk ibadah Kids Worship yang Tuhan sudah tolong. Berkati Tuhan untuk setiap kami, kakak-kakak yang melayani. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan selalu. Berikan hikmat, kecerdasan dari Allah, hikmat marifat sorgawi, menolong kami melayani anak-anak milik kepunyaan Tuhan. Berkati semua anak-anak di rumah. Ada beberapa anak yang akan menghadapi ujian di minggu ini, ulangan akhir semester. Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka. Ada di antara mereka yang mungkin kurang sehat, Tuhan berikan kesembuhan. Terpujilah namamu ya Bapa di surga, terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan Tuhan hidup kami menyerahkan setiap orang tua, setiap anak-anak di dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami memohon juga berkat-Mu atas Indonesia, atas kota tempat tinggal kami.
Tuhan menolong menyertai Tuhan. Kami meminta perlindungan Tuhan atas gereja-gereja Tuhan, atas anak-anak Tuhan. Kalau ada yang menderita karena Tuhan Yesus, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami naikkan doa kami naikkan permohonan kami. Dan anak-anakku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Pentakosta. Kids Worship diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kids Worship Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Halo teman, saya mengatakan dari Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap yang mauka yang menipu. Terima kasih. Teman-teman, jawaban Dari Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap perkataan yang menipu. Halo teman-teman, saya mau hafalan dari Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Terima kasih. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap perkataan yang menipu. Dadah. Salam teman-teman, jangan hafalan dari Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Salam teman-teman, sama hafalan dari Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Salam. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stema. Di sini akan ayat hafalan dari Mazmur 34 ayat 14 yang berbunyi demikian. Jagalah lidahmu terhadap hal yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Salam. Dari Mazmur 34 ayat 14. Salam. Salam teman-teman, semua hafalan dari Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Salam teman-teman. Halo teman-teman, sama hafalan Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang penipu. Halo teman-teman, sama hafalan dari Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Salam. Teman-teman, sama hafalan dari Mazmur 34 ayat 14. Jagalah
lidahku terhadap yang jahat dan bibirku terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Terima kasih banyak. Halo teman-teman, saya mau hafalan dari Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Shalom. Mazmur 134 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Terima kasih. Halo teman-teman, saya mau hafalan dari Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Terima kasih. Shalom. Mazmur 34 ayat 14. Jaga lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang tipu. Terima kasih. Shalom, saya hafalan dari Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Terima kasih. Halo teman-teman, bisa melihat 3. Mazmur 34 ayat 14. Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap perkataan yang menipu. Teman, saya hafalan dari Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu.